Secret Service teledor, sniper melepaskan beberapa tembakan tanpa diketahui posisinya oleh petugas. Sungguh mengejutkan bahwa pria bersenjata melepaskan beberapa tembakan tanpa pihak berwenang menyadari posisinya. Dalam konferensi pers, Kevin Rojek, agen khusus FBI yang bertanggung jawab di kantor Pittsburgh, mengatakan, mengejutkan, pria bersenjata itu mampu melepaskan beberapa tembakan selama unjuk rasa mantan Presiden Donald Trump di Butler, Pennsylvania. Seorang reporter bertanya, sepertinya penegak hukum hanya mengetahui pria bersenjata berada di atap ketika ada tembakan. Itukah yang kamu dengar? Rojek menjawab, itulah penilaiannya saat ini. Kami masih bekerja melalui aparat keamanan yang dimiliki Secret Service. Apa yang mungkin terjadi, tambahnya. Akan ada penyelidikan panjang mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana individu tersebut dapat mengakses lokasi tersebut, jenis senjata apa yang dia miliki. Semua itu hanyalah penyelidikan berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Letkol George Bivens dari Kepolisian Negara Bagian Pennsylvania menambahkan bahwa penyelidikan ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk melihat di mana kegagalan terjadi dan apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik di masa depan. Baca juga siapa Thomas Matthew Crooks. Sniper yang ingin membunuh Trump ternyata anggota Partai Republik. FBI telah menyiapkan saluran informasi dan situs web bagi siapapun yang memiliki informasi, video, atau gambar terkait penembakan pada rapat umum mantan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu. Situs web untuk mendapatkan informasi adalah www.fbi.gov/Butler, kata Kevin Rojek, agen khusus yang bertanggung jawab di kantor FBI di Pittsburgh. Rojek mengatakan Secret Service mengawasi pengamanan lokasi penembakan. FBI, polisi negara bagian, dan aset lokal lainnya hadir sebagai dukungan. Dalam pertahanan mereka, Secret Service sangat sulit untuk memiliki tempat yang terbuka untuk umum dan mengamankannya dari segala kemungkinan ancaman terhadap penyerang yang sangat gigih, kata Letnan Kolonel George Bivens dari Polisi Negara Bagian Pennsylvania pada konferensi pers. Investigasi sedang berlangsung dan lokasi tersebut masih merupakan TKP aktif, kata pihak berwenang. Ada-ada saja keinginan Israel dan membuat onar, juga membuat geram umat Islam. Gerakan Jihad Islam kembali mengecam berbagai pelanggaran pasukan penjajahan Israel terhadap Masjid Ibrahim di kota Hebron, selatan tepi barat yang diduduki, yang dikabarkan akan diyahudikan oleh Zionis. Jihad Islam mengatakan, warga Palestina tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kejahatan baru yang bertujuan mengubah fitur masjid tersebut. Pasukan Israel menyegel halaman Masjid Ibrahim pada hari Kamis dalam upaya mengubah fitur-fiturnya, ungkap seorang pejabat Palestina. Rekaman yang dibagikan di media sosial tampaknya menunjukkan satu derek menempatkan struktur logam di area tersebut. Otoritas Israel terus berupaya mengubah fitur-fitur masjid dan menjadikan Yahudi, tegas Ghassan al-Rajabi, pejabat otoritas wakaf Hebron, kepada Anadolu. Dia menyebut tindakan Israel tersebut sebagai serangan serius terhadap tempat ibadah Muslim tersebut karena akan dirombak.
Seperti diketahui, masjid tersebut adalah wakaf murni Islam dan otoritas Israel tidak memiliki hak atasnya. Israel memanfaatkan keadaan perang di Gaza untuk melaksanakan agenda jahat mereka dengan merebut tempat-tempat suci kami, ujar Rajabi. Sementara itu, Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan kejahatan Israel terhadap masjid tersebut terjadi dalam konteks rencananya untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat Yahudi bersama dengan tempat-tempat suci lainnya milik umat Islam, memaksakan pemisahan spasi dan juga temporal pada tempat-tempat tersebut dan mengacaukan situasi historis, hukum dan juga keagamaan yang ada di Masjid Ibrahimi, serta mengubah identitasnya. Itu sangat keji. Gerakan itu juga menekankan rakyat Palestina tidak akan tinggal diam dalam menghadapi serangan-serangan ini dan akan menghadapinya dengan sekuat tenaga untuk membela tanah mereka, kesucian mereka dan juga martabat umat Islam. Seperti diketahui, ada sebuah pembantaian jamaah Palestina pada tahun 1994 dalam masjid oleh pemukim ekstremis Yahudi Baruch Goldstein. Otoritas Israel membagi komplek masjid antara jemaah Muslim dan juga Yahudi. Namun pasukan kolonial Israel secara teratur menutup masjid untuk jemaah Muslim agar para pemukim dapat merayakan berbagai hari raya Yahudi. Seperti diketahui, Hebron adalah rumah bagi sekitar 160.000 Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi garis keras yang tinggal di serangkaian daerah kantong khusus Yahudi yang dijaga ketat pasukan penjajahan Israel.